mahasiswa semuanya, selamat datang di mata kuliah akuntansi UMKM. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Materi kita mengenai karakteristik koperasi ya. Jadi nanti teman-teman di sini harapannya setelah mengikuti materi ini, setidaknya teman-teman tahu apa itu konsep koperasi ya, seperti itu. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yaitu mengenai konsep koperasi. Ini sesuai dengan PSAK nomor 27 ya, tahun 2007. Jadi koperasi itu badan usaha ya. Jadi dia melakukan organisasi atau mengorganisir terkait dengan pemanfaatan ya, penggunaan sumber daya ekonomi dari para anggota ya. Atas dasarnya adalah prinsip ekonomi ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Nah, itu. Nah, tapi nanti seiring perkembangan itu koperasi selain bermanfaat untuk anggota, nanti akan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, secara umum seperti itu. Nah, jadi berbicara koperasi merupakan semacam gerakan ekonomi ya, sebagai soko guru ya, perekonomian. Jadi koperasi itu merupakan salah satu penyokong perekonomian suatu negara. Nah, di Indonesia contohnya, khususnya. Nah, jadi selanjutnya mengenai karakteristik ya. Jadi koperasi itu karakteristiknya bagaimana? Jadi berbicara mengenai karakteristik koperasi, setiap anggota itu mempunyai kepentingan yang sama. Nah, itu. Ya, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, pada prinsipnya seperti itu. Kemudian yang kedua, karakteristik koperasi yang kedua itu dikembangkan atas dasar nilai saling tolong menolong ya. Nah, jadi bertanggung jawab terhadap diri dan temannya atau setia kawan. Jadi diri dan kesetia kawanan, persamaan serta demokrasi. Jadi dalam sebuah koperasi biasanya nanti setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga, koperasi itu didirikan, dimodali, dibiayai, ya, diatur, diawasi, serta dimanfaatkan oleh anggota itu sendiri. Nah, nanti dalam aplikasinya, ya, nanti anggota itu pasti akan menunjuk sebagai anggota pengurus dan pengelola semacam itu. Ya, jadi nanti siapa yang dipasrai sebagai pengurus dan siapa yang dipasrai sebagai pengelola. Nah, itu semua itu tergabung dalam satu anggota koperasi tersebut. Dan yang karakteristik yang keempat itu tugasnya itu menunjang kepentingan ekonomi anggota. Jadi memang tugas koperasi itu menunjang ekonomi anggota. Ya, intinya mensejahterakan anggotanya seperti itu. Kemudian karakteristik yang kelima, jika ada kelebihan pelayanan ya, itu nanti baru bisa dimanfaatkan oleh non anggota ya. Jadi tapi untuk perkembangan sekarang koperasi itu karena dia sifatnya UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, otomatis dia juga pemanfaatannya tidak hanya di anggota tapi lebih berkembang ke non anggota juga. Nah, itu harapannya karena tujuan koperasi selain mensejahterakan anggota juga akan mendapatkan profit seperti itu, dan itu nanti akan mengembang. Jadi akan berkembang ya, koperasi itu kalau bisa bermanfaat baik untuk anggota maupun non anggota itu akan cepat berkembang seperti itu. Nah, jadi selanjutnya tujuan koperasi itu apa? Tujuan koperasi itu yang pertama intinya tadi ya, mensejahterakan anggota, memajukan kesejahteraan anggota ya. Kemudian mensejahterakan masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya ya. Bisa jadi itu non anggota seperti itu. Kemudian yang ketiga, membangun tatanan perekonomian nasional ya. Jadi perekonomian nasional itu salah satunya dibentuk dari kontribusi oleh koperasi itu ya. Nah, kemudian prinsip koperasi. Ya, prinsip koperasi itu bagaimana? Yang pertama, prinsip koperasi yang pertama, keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka ya. Jadi nanti
biasanya di RAT, rapat anggota tahunan. Setiap koperasi pasti mengadakan rapat anggota tahunan. Nah, disitulah semua anggota itu nanti akan mempresentasikan ya. Jadi pengurus dan pengelola itu akan mempresentasikan hasil kinerja koperasinya itu setiap tahun, dan itu nanti disaksikan oleh anggota yang lain dan terbuka sifatnya. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan koperasi sifatnya demokratis ya, jadi nanti setiap anggota memiliki hak suara yang sama, baik itu yang ditunjuk sebagai pengurus maupun non pengurus seperti itu. Kemudian yang ketiga, prinsip koperasi dalam membagi SHU itu harus adil dan sebanding dengan jasa-jasa anggotanya. Otomatis biasanya nanti dia sebagai pengurus ataupun pengelola akan mendapatkan imbal hasil ya, yang berbeda dengan anggota yang tidak sebagai pengurus atau pengelola semacam itu. Jadi dia sifatnya adalah anggota yang aktif maupun anggota yang pasif seperti itu. Kemudian yang keempat, jadi dalam membagikan balas jasanya itu semua pertimbangannya harus terbatas pada modalnya. Dasarnya adalah modalnya. Kemudian yang kelima, setiap koperasi itu harus memiliki prinsip kemandirian. Jadi memang koperasi itu didirikan memang untuk selain mensejahterakan juga koperasinya itu bisa mandiri. Nah, makanya seperti tadi pernah saya singgung, koperasi itu kalau bisa bermanfaat untuk anggota sekitarnya, masyarakat sekitarnya, itu akan cepat berkembang. Nah, dari segi kemandirian dia akan lebih cepat mandiri. Nah, jadi lebih mandiri ya dalam hal prinsip-prinsip koperasi. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis koperasi. Nah, berbicara jenis koperasi ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Jadi dia koperasi itu menyediakan jasa simpanan dan pinjaman bagi masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi. Yang kedua konsumen ya. Jadi dia biasanya koperasi konsumen itu ditujukan untuk anggota-anggota sebagai konsumennya ya. Jadi dia bisa jadi kalau dalam unit bidang perusahaan itu dia masuk kategori bidang perdagangan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa pemasaran ya, koperasi pemasaran. Jadi dia memang sifatnya memasarkan, itu jasa juga ya, jasa. Kemudian yang keempat jenis koperasi produsen. Jadi dia kalau dalam jenis usahanya biasanya masuk kategori perusahaan manufaktur ya. Jadi perusahaan manufaktur itu bisa dalam bentuk koperasi yang memproduksi barang kemudian dijual dengan mengubah bentuk dan memiliki nilai ekonomi atau memiliki nilai tambah semacam itu. Inputnya berupa bahan baku, outputnya berupa produk barang jadi. Itu kalau kita berbicara mengenai jenis koperasi produsen seperti itu. Nah, jadi tadi dengan jenis 4 macam jenis koperasi ini kan kita bisa melihat bahwasanya memang kalau kita berbicara mengenai koperasi itu adalah salah satu UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Karena kalau kita masuk misalnya simpan pinjam, itu kalau tingkatannya besar itu sudah bukan koperasi lagi, itu bisa masuk kategori bank. Nah, seperti itu. Jasa simpanan dan pembiayaan itu kategori bank kalau sudah besar asetnya semacam itu. Nah, itu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai ekuitas ya. Jadi ekuitas koperasi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah modal anggota. Modal anggota itu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota. Yang kedua, modal itu bisa berupa sumbangan atau donasi, itu bisa jadi ya. Nah, kalau zaman sekarang itu ada istilahnya koperasi yang simpanan pembiayaan prinsip syariah ya. Koperasi simpanan dan pembiayaan prinsip syariah atau yang biasa disingkat KSPPS ya. KSPPS lah itu dia selain menyediakan pembiayaan untuk anggota, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai baitul mal ya.
Jadi dia sebagai penerima sumbangan dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ekuitas koperasi bisa dibentuk dari modal penyertaan ya. Jadi bisa jadi dari perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya dalam sebuah koperasi. Dan yang keempat, cadangan ya, bisa jadi ekuitas koperasi dibentuk dari cadangan. Nah, makanya kita tidak heran katanya banyak menemukan koperasi-koperasi itu di bawah sebuah institusi atau lembaga. Bisa itu perusahaan, bisa itu perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Karena memang bisa jadi karena ekuitasnya berasal dari dana cadangan. Nah, kemudian bagaimana siklus akuntansi di koperasi? Pada intinya sama dengan akuntansi UMKM lainnya ya, karena koperasi termasuk kategori masih usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya. Intinya dimulai dari bukti transaksi dulu, kemudian dilakukan penjurnalan, kemudian disusun buku besarnya, kemudian dibuat neraca saldo, dan habis itu setelah itu laporan keuangan. Nah itu berbicara mengenai siklus akuntansi dalam koperasi. Nah kemudian dalam laporan UMKM ya, laporan keuangan UMKM ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada perhitungan hasil usaha, dan yang kedua laporan arus kas ya, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat neraca, dan yang kelima laporan promosi ekonomi anggota. Ini kalau komponen laporan keuangan untuk sebuah koperasi. Nah, laporan promosi ekonomi anggota itu ada beberapa manfaat. Yang pertama manfaat ekonomi ya, dari pembeli barang atau jasa, yaitu seperti tadi koperasi konsumen, dia memperdagangkan produk ya. Kemudian yang kedua manfaat ekonomi dari pemasukan dan pengolahan bersama, bisa pemasaran atau produsen. Kemudian manfaat yang ketiga manfaat ekonomi dari simpanan dan pinjaman, ini masuk kategori koperasi simpan pinjam tadi. Yang keempat manfaat ekonomi pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Ini kalau di perusahaan besar seperti dividen misalnya seperti itu ya. Tapi kalau ini kan masih dalam koperasi, tarafnya masih UMKM, itu biasanya pembagian sisa hasil usaha. Nah untuk pajaknya ya hampir sama dengan pajak dividen sebetulnya ya. Nanti pembagian terkait dengan pengenaan pajaknya hampir sama dengan pajak dividen. Kemudian tujuan laporan keuangan koperasi itu apa? Nah itu ada beberapa tujuan. Yang pertama sumber ekonomi dan kewajiban serta modal koperasi ya, sebagai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal koperasi untuk mengetahuinya, untuk mengetahui berapa sumber ekonomi dan kewajiban serta modal yang dimiliki oleh koperasi. Kemudian yang kedua, apabila terjadi perubahan sumber ekonomi ya, nanti pengaruhnya ke SHU, sisa hasil usaha, itu juga salah satu tujuan laporan keuangan itu untuk mengetahui perubahan sumber ekonomi. Dengan adanya laporan keuangan koperasi, otomatis yang ketiga, estimasi SHU di masa mendatang itu bisa diprediksi sebagai pengambilan keputusan untuk melakukan proyeksi semacam itu. Jadi menetapkan target seperti itu. Kemudian yang keempat, tujuan laporan keuangan koperasi jadi untuk melakukan alokasi ya, pembelanjaan dan investasi ya. Ini pembelanjaan maksudnya, bukan pembelajaran ya. Pembelanjaan dan investasi. Jadi nanti untuk mengambil kebijakan dalam hal investasi ataupun pembelanjaan untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kemudian tujuan yang kelima terkait dengan adanya laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai tadi membantu kebijakan akuntansinya ya. Jadi nanti kebijakan akuntansinya yang mau dianut itu yang apa semacam itu. Itu tujuan laporan keuangan. Nah, itu saja mungkin dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.